Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah, atas taufik dan hidayah-Nya lah, atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan hari ini. Pada pagi hari ini kita mampu melihat dunia, kita mampu menghirup udara yang segar, kita mampu menggerakkan kaki dan tangan kita, adalah nikmat karunia Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan takwa, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya, yang senantiasa mengikuti milah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menegakkan dan memperjuangkan tegaknya ad-dinul Islam di muka bumi ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di agenda Ngabalis, ngaji bareng Al-Qais, yang setiap pagi kita hadir menemani para pemirsa untuk memberikan kajian-kajian, hadis-hadis dan makalah-makalah para ulama sebagai nasihat untuk diri kita, nasihat untuk hati kita, agar kita senantiasa terikat dengan Allah, agar hati kita senantiasa dekat dengan Allah, agar iman kita semakin kuat, ketaatan kita semakin memuncak, dan ketakwaan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji nanti, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini senantiasa menjadikan ladang pahala, senantiasa menjadi keberkahan, menambahkan kebaikan kita, menambahkan pahala kita, menambahkan iman kita, menambahkan ilmu kita, hingga kita akhirnya ditetapkan Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa berjuang di jalan Allah untuk tegaknya peradaban yang mulia, yaitu peradaban Islam, peradaban yang sangat luar biasa yang akan menyelamatkan manusia selamat di dunia dan juga selamat di akhirat kelak, bertemu dengan Allah di surganya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari Utsman radhiyallahu an Utsmana radhiyallahu anhu. Utsman radhiyallahu an berkata, man tarakad dunya ahabballah, barang siapa yang meninggalkan cintanya kepada dunia, maka Allah akan mencintainya. Wa man tarakat dunuba ahabbahul malaikah, dan barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa, maka ia dicintai oleh para malaikat. Wa man hasamat tama'a anil muslimina ahabbahul muslimin, dan barang siapa melepaskan diri dari sifat tamak, maka ia dicintai oleh seluruh kaum muslimin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu an ini menjelaskan bahwa ada 3 jalan untuk memperoleh cinta dari 3 pihak yang berbeda. Pertama, cinta Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan man tarakad dunya ahabbahullah,
Barang siapa yang meninggalkan dunia, maka ia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya meninggalkan bukan berarti meninggalkan pekerjaannya, bukan berarti meninggalkan keluarganya, bukan berarti meninggalkan harta bendanya, pangkat dan kedudukannya, tapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama dalam hidupnya adalah termasuk meninggalkan dunia. Dunia dijadikan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Surat Al-A'la ayat yang ke-17. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, bersikap zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maknanya, hati tidak bergantung kepada dunia, tetapi hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Utsman bin Affan, "Wa man tarakat dunuba ahabbahul malaikah." Meninggalkan dosa-dosa, maka malaikat akan mencintainya. Malaikat adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman dan bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, malaikat memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Ghafir ayat yang ke-7. Orang yang menjaga dirinya dari maksiat, orang yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa, orang yang menjaga dirinya dari kemaksiatan dan kemungkaran akan dicintai oleh para malaikat karena ia berjalan di jalan ketaatan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Utsman dalam maqalah yang ketiga ini, wa man hasamat tama'a adil muslimin akhabahul muslimun. Maka memutuskan sifat tamak pada diri kaum muslimin, pada diri kita, maka kaum muslimin akan mencintainya. Tamak adalah selalu menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, baik itu harta benda, pangkat, jabatan, kedudukan, dan apapun yang dimiliki saudaranya. Oleh karena itu, sikap tamak ini adalah sifat yang sangat tercela. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu." Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak tamak akan hidup dengan qanaah, yaitu merasakan cukup terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, menjaga kehormatan diri, tidak iri, tidak meminta-minta, dan tidak mengambil hak orang lain. Orang seperti ini biasanya dihormati dan dicintai oleh masyarakat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tamak merupakan salah satu penyakit hati yang dapat merusak keikhlasan, merusak ketenangan jiwa, dan menghilangkan sifat qanaah, yang sedangkan sifat qanaah melahirkan ketenangan dan kemuliaan. Hikmah dari nasihat Utsman bin Affan adalah, yang pertama, tinggalkan kecintaan berlebihan terhadap dunia untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tinggalkan maksiat, karena maksiat dapat menjadikan kita jauh dari Allah, dan maksiat dapat meninggalkan cinta para malaikat. Malaikat akan mencintai orang-orang yang taat. Yang ketiga, tinggalkan sifat tamak terhadap milik orang lain, karena untuk mendapatkan cinta manusia, maka hilangkan sifat tamak ini. Inilah 3 akhlak mulia yang menghimpun hubungan baik dengan Allah, menghimpun hubungan baik dengan malaikat-malaikat Allah, dan menghimpun hubungan baik dengan sesama manusia. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita untuk istiqamah di jalannya, untuk mendapatkan cinta Allah, cinta malaikat, dan cinta seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.